Ya, halo, selamat malam rekan-rekan dari Sukor Cuantropes dan juga Sukor Sekuritas. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Pinadus Wijaya dari Sukor Sekuritas, di mana kita ada event T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan mengupas kehidupan seorang trader. Dan hari ini kita akan sangat spesial karena kita kedatangan bintang tamu yaitu co-founder dari investor muda yaitu William Prastio yang akan meng-sharingkan mengenai pengalaman beliau menjadi seorang trader saham dan kemudian bagaimana strategi untuk mendapatkan side hustle ketika pasar saham sedang sangat fluktuatif saat ini, yang mana saat ini dominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan digital, yang mana tentu saja ini menarik untuk kita perbincangkan. Karena tentu saja ada beberapa saham yang sudah kita rekomendasikan di Cuan Trooper seperti BBYB atau BBYB, BABP, BBKP, dan berbagai saham lainnya yang mengalami kenaikan cukup signifikan yang telah kita rekomendasikan di saham pagi, yakni di clubhouse saya ataupun di acara Sukor Cuan Troopers pagi hari. Dan tentu saja nggak berlama-lama lagi, kita akan sambut saja bintang tamu pada malam hari ini, yaitu dari investor muda yang Prastio. Ya, halo William, apa kabar? Ya, halo Bernard. Baik. Apa kabarnya juga nih, Pak Bernard? Yes, luar biasa. Kamu gimana? Baik. Puji Tuhan, sehat, dikasih sehat. Halo? Thank you banget ya Ya. William ya. Hari ini kamu udah jadi bintang tamu di tempat ini dan Hmm. sekaligus mewakili dari komunitas investor muda. Dan mungkin William bisa perkenalan diri dulu nggak? Gimana pengalaman Bro William ini bisa menjadi seorang trader saham di capital market, bahkan komunitas investor muda ini telah bertahan sejak tahun 2014-2015 hingga saat ini tetap eksis mengedukasi masyarakat Indonesia secara luas. Silahkan William. Iya, sebetulnya sih mungkin udah trading saham dari waktu mulai kuliah ya. Beranjak mulai kuliah, di situ kan belajar tentang gimana sih saham. Sebetulnya dibawa sama orang tua. Yuk belajar yuk tentang kayak stock market, belajar tentang dunia finansial itu apa aja gitu. Langsung dibawanya sih terjunnya ke stock market. Karena kan kalau misalkan ya deposito kan tinggal penempatan aja kan. Actually nggak perlu skill yang sampai canggih banget buat bisa ngerti dan bisa dapat extra return di sana. Apalagi mungkin kayak di fixed income pendapatan tetap juga kan sama aja kan, tinggal penempatan aja. Tinggal kita pilih aja kita mau penempatan di mana gitu. Nah, kebetulan sih langsung langsung di guide sama orang tua buat terjun langsung di stock market, buat belajar tentang stock market. Dan ikut-ikut juga sih untuk kayak edukasinya dulu sempat ikut juga untuk yang edukasinya, sempat belajar-belajar juga dan baca-baca buku juga gitu ya tentang teknikal, lebih ke teknikal sih untuk pelajari pergerakan harga saham. Karena kan di situ kan ada psikologi ya pergerakan harga saham, ada buy and sell-nya dan di level-level berapa psikologisnya gitu. Dan puji Tuhan sih di waktu kuliah itu ya ketemu komunitas, ketemu teman-teman yang ya sebetulnya kita investor muda, kita dari teman ketemu teman. Jadi kita ada berempat, kita foundernya ada berempat, ada Jason, ada saya, ada Robert, dan ada Romario juga ya. Kebetulan kita semua saling ngeling temenannya, walaupun kita nggak satu angkatan gitu ya, di investor muda itu gitu. Dan kita juga punya kepikiran, kita punya punya keinginan lah untuk bagiin apa yang mungkin udah kita pernah pelajari gitu. Actually sih kalau kita belajar di kuliahan ya, belajarnya lebih ke textbook, lebih ke kontekstual, apa yang ada di buku. Dan terkadang apa yang dipelajari di buku, sometimes market lebih cepat bergeraknya dibandingkan apa yang terjadi fundamental gitu. That's why seringkali ya kalau misalkan kita tunggu fundamentalnya bagus dulu, kenyataannya harga udah keburu di atas gitu. Karena itu kita Yes. juga sempat menggodok sama-sama, saya sama Jason sempat godok sama-sama kira-kira formulasi apa sih yang cocok di marketnya Indonesia. Karena kita tahu yang mungkin market Indonesia beda juga sama market di US, beda juga sama market mungkin di regional kita, yang kita tahu bahwa market Indonesia mungkin belum seefisien market di US gitu. That's why biasanya pergerakan harganya bisa bergerak lebih dulu
marketnya bisa mungkin lebih bergairah lebih dulu, setelah itu baru mungkin ada fundamentalnya yang mengikuti gitu. That's why kita ada beberapa pendekatan-pendekatan yang biasa kita lakukan di investor muda. Dan sampai sekarang sih puji Tuhan ya, maksudnya kita masih bisa berjalan sampai saat ini. Investor muda kita masih bisa kasih edukasi, masih kita mencoba untuk biar kita gimana caranya biar kita bisa tetap relevan dengan keadaan yang ada seperti sekarang ini ya, gitu, yang dimana bank digitalnya bergerak, dimana yang kita tahu mungkin perusahaan-perusahaan yang diakuisisi gitu ya, yang kalau kita lihat laporan keuangannya atau kita lihat backgroundnya, ini perusahaan apa sih gitu kan, atau ini bank apa sih, ini bank yang bank beneran atau bank bohong-bohongan gitu kan, gitu. Biasa sih kita selalu update analisa ya, update pola pikir orang-orang juga kayak gimana tentang market. Jadi biar kita bisa lebih relevan aja sama market. Karena kan analisa tiap kali berubah-ubah ya. Dari periode ke periode berubah-ubah, walaupun ujung-ujungnya perusahaan itu bisa make money atau enggak gitu kan. Tapi kan gimana mereka make money pasti ada caranya, gimana caranya biar dia bisa accumulate wealth gitu ya. Gitu sih. Oke, thank you Will. Nah, kemudian nih Will kan udah lama nih di capital market sejak kuliah, mungkin kisaran tahun 2010 ya udah di market. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Aku kan juga udah kurang lebih kalau aku baru 5 tahun lah di market di tahun 2016. Nah, kalau dari Bro William sendiri apa yang membedakan market sebelum kondisi COVID-19 dengan market setelah COVID-19? Dan apa strategi yang berbeda yang Bro William terapkan untuk beradaptasi dengan kondisi market saat ini? Silakan Bro. Saya bisa bilang kalau market dulu lebih nge-volatile sekarang. Kalau tahun sekarang nih volatile tinggi dan uncertainty-nya juga tinggi. Kalau kita tahu ya tahun 2013, 2014, 2015 perusahaan-perusahaan besar yang perbankan besar seperti BRI, Mandiri, setelah itu ada juga korporasi besar, Astra, Indofood, mereka pergerakannya menurut saya bisa lebih diprediksi ya. I mean, kira-kira labanya akan bertumbuh sekian, sesuai dengan apa yang diberikan, arahan yang diberikan oleh direksinya ya. Jadi kalau direksinya bilang kira-kira pertumbuhannya bisa sekitaran 15% satu tahun ini, dan mungkin tahun depan bisa kita ada rencana ini lagi, lebih bisa diprediksi untuk ke depannya. Karena uncertainty-nya mungkin nggak sebesar seperti sekarang ini ya. Kalau sekarang jujur uncertainty-nya cukup tinggi. That's why itu yang menyebabkan beberapa investor mungkin masih risk off dulu ya. Risk appetite-nya lagi menurun. Karena kan biasanya orang kan menghindari resiko. Walaupun kita secara trader saham, kita juga suka dengan volatility ya. Justru dengan volatility, kita bisa dapat extra return gitu. Tapi kebanyakan investor, kita ngomong ya mostly, kebanyakan pasti mereka lebih back off. Mereka lebih menghindari yang adanya namanya risiko dan ketidakpastian. Dan that's why itu juga mempengaruhi di market. Kita bisa lihat ya volatility di market, di mana waktu harga udah mulai di atas, secara psikologis kan udah kelihatan ya. Ketika harga udah mungkin ISG udah nyentuh di level 63, marketnya udah mulai jatuh lagi, mulai koreksi lagi. Itu kelihatan dari psikologi di marketnya. Kita juga lihat kalau misalkan marketnya udah turun drastis lagi, kayak mungkin bulan-bulan di bulan April ya, kemarin sempat koreksi-koreksi juga. April, Mei itu udah sempat koreksi ya, sampai kira-kira bottoming juga. Nah, itu udah mulai pullback lagi. Ya, market mungkin kalau yang sekarang ya, nggak seagresif yang dulu. Gitu. I mean, market yang dulu lebih tumbuh dan bisa tumbuhnya cukup stabil. Kalau yang sekarang, kelihatannya ya, marketnya masih di situ-situ aja ya. ISG masih di range yang kita kira kita bisa prediksi ya, dan dengan gaya strategi biasanya orang kan mau beli setelah itu tinggal aja ya. Dan kalau kita lihat dari 5 tahun ke belakang sih, kalau beli tinggal aja sampai sekarang masih belum menghasilkan. Mungkin sejak tahun 2018 ya, 2017, 2018 marketnya udah mulai cukup stagnan untuk yang di ESG gitu. Dan yang membedakan sih menurut saya itu ya, volatility dan uncertainty. Orang nggak bisa kayak beli setelah itu dia tutup mata aja. Terkadang ada market yang
industri yang kali ini industrinya naik, setelah itu belum tentu industrinya tahun depan bisa naik lagi gitu. Bisa ada rotasi yang cukup cepat di market. Rotasinya itu yang kadang-kadang kita mungkin belum cukup siap ya, beberapa trader atau beberapa investor masih belum cukup siap sama volatility-nya dengan rotasi-rotasi yang terus bergejolak gitu ya di market gitu sih. Kalau menurut saya perbedaannya dari segi volatility, setelah itu dan uncertainty-nya, dan kita harus bisa cepat-cepat rotasi. Kalau zaman dulu ya kita mungkin hold bank ya, banknya paling bisa tumbuh konsisten, dan kita bisa lihatlah tahun kemarin labanya segini, kira-kira strategi perusahaan bakalan kayak seperti ini, tahun depan bakalan tumbuhnya ya kira-kira roughly mirip sama yang tahun-tahun sebelumnya gitu, atau mungkin bahkan bisa lebih tinggi gitu. Dan bisa lihat juga kalau perbankan ya, khususnya di perbankan saya perhatiin mungkin marginnya makin lama kan pasti makin kegerus ya. Industrinya makin besar, pemainnya makin banyak, makin kegerus. Itu yang terjadi juga ya, seperti kayak di Unilever, setelah itu di Astra, grup korporasi besar di Astra Internasional, itu juga cukup kegerus juga marginnya. Yes. Gitu. Oke, agree banget William. Jadi kita melihat bahwa sebelum COVID-19, saham-saham yang banyak bergerak adalah saham-saham blue chip, seperti disampaikan oleh Bro William ya, bahwa sektor finansial, industri, otomotif itu mendominasi pertumbuhan IHSG dari kisaran tahun 2016 sampai 2020. Akan tapi di tahun 2020-2021 ini udah mulai switching nih, terutama ke sektor-sektor kaitan mengenai teknologi, karena kita melihat karena ada COVID-19 ini, percepatan digitalisasi semarak di berbagai sektor, terutama karena kita membatasi ya, ketemu langsung, lebih banyak semuanya event online, pembelanjaan via online, sehingga kebutuhan akan digital seperti tech enabler, telekomunikasi, pertoweran, kebutuhan akan teknologi, dan kedepannya bank digital ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Walau tentu tidak bisa dipungkiri ya, kita perlu menyimpan saham, jangan semua di-tradingin, tapi ada yang untuk investasi, sehingga tentu saja kita bisa membalance risk and reward kita. Dan betul banget, di tahun 2021 ini market lebih volatile. Mengapa? Karena partisipasi retail di trading value per harinya telah mencapai 60% year to date. Sedangkan biasanya mereka kisaran 40-45%. Sehingga dengan retail yang mendominasi market, ekspektasinya adalah pasar akan lebih volatile, apalagi holding mereka kurang lebih 15% saat ini dipegang oleh retail, sedangkan dulu-dulu sebelum tahun 2020 mungkin masih di bawah 10%. Nah, Bro William, saat ini kan banyak nih investor ataupun trader yang banyak lebih full time di market karena mereka memiliki keluasan waktu di mana mereka ada WFH dan school from home. Nah, kira-kira nih strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh para trader terutama di kala WFH SCH seperti saat ini? Silahkan. Iya, justru kalau orang bilang kalau makin sering liatin layar malah makin cuan ya, atau harus jarinya harus cepet buat transaksi, harus cepet beli, harus cepet jual, cepet-cepetan. Sebetulnya kalau kita lihat dari gaya trading, yaitu mungkin swing trading ya, gaya trading swing trading itu mungkin dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu baru dia keluar gitu. Dan mungkin beberapa saham yang katalisnya tinggi seperti kayak ya bank digital itu bergerakannya liar sekali ya, liar sekali. Tapi mungkin nggak sampai tiap hari dia bakalan akan terus-terusan bisa trading ya. Mungkin orang lebih demennya hari ini trading, orang mungkinnya hari ini biasanya pengennya pagi beli, sore gitu jual ya. Pagi beli, sore jual lagi. Terkadang kan nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Dan ya saya sih terbiasa untuk mungkin cukup hold sebentar ya. Cukup hold mungkin dengan jangka waktu yang 2-3 hari. Kalau pergerakannya liar sekali naik satu hari mungkin 20%, mungkin saya bisa langsung jual gitu ya. Tapi terkadang kan kalau jujur saya nggak terlalu banyak portofolionya di bank digital. Saya masih di yang beberapa sih porsinya yang konvensional, dan mungkin kayak seperti healthcare itu juga lumayan porsinya juga lumayan gitu. Dan kita tahu ya pergerakannya kalau misalkan yang seperti yang bank konvensional, kita tahu ya mungkin pergerakannya 3% masih belum terlalu berasa gitu ya. Cuma mungkin buat teman-teman yang trading di seperti bank digital, mungkin 1 hari bisa keluar kali. Bagi beli,
sorenya bisa keluar atau siangnya bisa keluar karena pergerakannya tuh lagi liar sekali, lagi pergerakannya lagi volatility-nya lagi tinggi sekali. Ekspektasi orang untuk bank digital sangat tinggi sekali karena emang profitnya bakalan katanya kan bakalan tinggi ya. Net interest margin-nya bakalan tinggi dan asetnya kan pasti kan bakal kecil karena cuma teknologi tok gitu kan dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Ya kalau gaya trading dengan di masa-masa seperti sekarang sih sebetulnya saya bebas ya dengan gaya seperti apa aja. Yang penting kan cuan ya, gimana ujungnya Yes. resultnya bisa cuan gimana. Ada orang yang gayanya day trading ya silakan aja gitu. Ada orang yang gayanya swing trading ya silakan aja karena kan orang nyamannya kita nggak mau bisa memaksakan dengan gaya kita saya nyamannya seperti ini. Orang harus nyaman juga dengan gaya saya. Kan belum tentu juga seperti itu. Gitu sebetulnya sih bebas ke setiap orang gayanya seperti apa. Cuma memang dengan waktu mereka yang banyak ya karena mereka WFA, pasti kesempatan trading itu pasti makin banyak. Kesempatan trading. Karena kan biasanya orang liatin di market, mereka liatin, mungkin beberapa orang liatin broker summary-nya, kalau mungkin sukor sekuritas beli, dia ikutan beli gitu ya. Aset beli, dia ikutan beli, ada juga yang seperti itu. Atau lagi gaya breakout, ya mereka beli waktu breakout gitu. Ada juga yang seperti itu. Dan ya pastinya sih transaksi bakalan sangat tinggi ya karena lagi WFA. Orang mungkin sambil kerja, kerjanya kurang produktif, lebih produktifnya di market gitu. Kalau side Oke. hustle dengan masa seperti sekarang ini ya mungkin enak buat trading ya. Mungkin enak buat yang mungkin gayanya mungkin day trade, mungkin karena mereka punya waktu yang cukup banyak ya. Mereka beli sore, setelah itu mereka tinggalin dulu, mereka sambil kerja, dan setelah itu sorenya kalau udah bagus ya mereka tinggal jual gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, jadi istilahnya gaya investasi atau trading kita disesuaikan dengan risk profile masing-masing ya, dan ketersediaan teman-teman di market. Tapi sekali lagi money management is very important buat teman-teman sekalian. Jangan all in di satu saham, kita harus diversifikasi ke sektor-sektor yang lagi booming. Atau istilahnya kita follow the trend. Nah, sekarang kita Ya. akan bahas nih, kira-kira tren yang menarik menurut Bro William saat ini yang bisa kita simak saham-saham apa aja sih? Dan tentu saja buat teman-teman jangan lupa untuk buka rekening di eform.sukosekuritas.com dan buat Q&A saham-saham yang ingin teman-teman tanya nanti Bro William bisa bahas ya Bro teknikal analisisnya Oh ya, boleh. di nanti Bro akan share screen kira-kira bagaimana saham-saham tersebut. Oke, sekarang kita akan beranjak ke sektor yang menarik untuk kita simak nih untuk beberapa saat ke depan. Kita melihat bahwa bank digital healthcare setelah mengalami penurunan signifikan akhirnya mulai mengalami rebound atau pantulan. Bahkan pantulannya cukup signifikan karena banyak bank-bank digital yang red issue. Nah, selain bank digital atau mungkin boleh disebutkan sektor-sektor apa yang menarik untuk diperhatikan oleh para trader? Silakan. Kalau kita ngomongin sektor, mungkin kebanyakan sektor cukup tertekan ya. Dan ada sih beberapa sektor yang sebetulnya saya perhatikan juga, salah satunya yaitu sektor batu bara ya, karena harga batu baranya kan sempat 170, dan kalau kita lihat harga saham batu bara, perusahaan-perusahaan batu bara mereka cukup lagging. Yang kita perlu perhatiin nanti adalah gimana penjualannya di kuartal kedua dan kuartal ketiga, gimana produksinya mereka, apakah mereka bisa meet the expectation dari meet the supply, meet the demand. Nah, kita mesti lihat seperti itu untuk kedepannya. Dan untuk kalau dari valuasinya sih sebetulnya kalau dari harga, sebetulnya perusahaan-perusahaan kayak Adaro, PTBA itu dengan valuasi yang sangat menarik ya. Dengan mungkin valuasi ya kalau nggak salah Adaro mungkin di bawah, bisa PBV di bawah, PI mungkin bisa di bawah 10 ya. Itu valuasi yang cukup menarik itu dari segi sektor. Palingan kita tinggal tunggu momentumnya aja, karena memang jujurnya masih belum momentum. Masih ada isu ESG ya. Jadi kalau kita lihat batu bara kan memang energi yang paling murah. Tapi bisa kita katakan juga batu bara adalah energi yang paling kotor di luar sana. Karena itu Eropa yang kita lihat ya dengan kondisi seperti sekarang mereka lebih pikirin tentang environment, lebih pikirin tentang lingkungan ya. Jadi ESG-nya mereka harus pikirkan. Dan saya sempat tanya-tanya juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa analis ya bahwa memang buat fund-fund dari luar, fund-fund dari Europe, fund-fund yang mereka menerapkan ESG yang cukup tinggi ya, cukup ketat, mereka nggak akan membiayai lagi atau mereka akan
mengurangi porsinya mereka untuk di sektor batubara. Karena itu harus sejalan dengan ESG-nya mereka. Mereka harus invest ke perusahaan-perusahaan yang kata orang mungkin new technology, new economy, dengan teknologi-teknologi yang terbarukan, dengan energi yang lebih clean, mereka harus invest ke arah situ. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang seperti sekarang, ya mungkin mereka invest ke arah situ, tapi apakah marketnya udah siap? Pertanyaannya seperti itu. Apakah dengan keuntungan dan orang masih mengandalkan batu bara, saham batu bara harus kita tinggalkan? Sangat sayang sekali buat kita kalau meninggalkan karena mungkin idealisnya kita gitu ya. Kan kita invest bukan karena idealisnya kita, tapi kita invest karena kita want to make money in market gitu kan. Kalau kita lihat dari, ya nanti balik suatu saat, nanti bakalan balik lagi ke fundamentalnya dia. Saya percaya sih seperti itu ya, kayak market bakalan return to the mean, bakalan balik lagi ke arah rata-ratanya dia. Kalau dia terlalu jauh dari fundamentalnya dia bakal ngejar ke arah fundamentalnya. Dan kebalikannya, kalau terlalu jauh atau terlalu tinggi, overpriced, ya mungkin dia bakalan ada pullback ke arah netralnya atau ke arah mean-nya. Dan biasanya, walaupun kita tahu ya, kayak beberapa cerita, beberapa industri indah sekali ceritanya, nanti bakalan ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Tapi itu harus dibuktikan. One day, suatu saat nanti, cerita-cerita yang indah itu akan dibuktikan dan harus dibuktikan dengan ya fundamentalnya gitu. Kalau dari segi sektor, yang menurut saya cukup lagging adalah sektor batu bara. Setelah itu sektor perbankan sebetulnya juga untuk kayak bank-bank besar ya, 4 bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, itu juga harga yang cukup menarik juga ya. Dan pastinya kalau kita ngomongin harga yang menarik, trennya masih belum bagus gitu. Jadi emang trennya pasti masih dalam masa mungkin sideways. Kalau untuk beberapa bank masih dalam fase yang sideways. Beberapa bank mungkin akan mencoba untuk breakout. Tapi ada beberapa bank juga yang mungkin masih dalam fase downtrend. Seperti itu. Kalau kita ngomongin yang menarik, ya mungkin dari segi tren ya, sekarang adalah trennya bank digital. Karena orang berlari-lari, orang mengejar siapa yang jadi nomor 1 di bank digital. Karena mungkin masih belum ada yang jadi nomor 1 di bank digital. Belum ada yang membuktikan kalau dia adalah nomor 1. Oh, dia bilang kalau saya nomor 1 ya mungkin aja. Karena saya punya ekosistem yang cukup luas, saya punya capability yang cukup luas, mungkin aja. Tapi kan suatu saat bakalan dibuktikan ya. Dari ekosistemnya, betul gak bisa make money? Betul gak bisa bisa udah mulai dari customer-nya bisa generate cash gitu dari setiap user-usernya gitu. Kira-kira kalau kita lihat dari trennya, bank digital kalau masih trending ya bank digital, setelah itu healthcare masih trending juga, dan walaupun PPKM diturunin ya, tapi pastinya testing nanti tetap bakal jalan. Testing PCR itu bakal jalan, dan itu pasti generate cash ke beberapa perusahaan yang menyediakan layanan tersebut gitu. Oke, jadi Bro William tadi menyebutkan beberapa sektor. Yang pertama adalah batu bara ya, yang mana batu bara ini memang harganya cukup lagging harga sahamnya dibandingkan harga komoditas yang sempat mencapai 170 USD per tonnya. Di mana tadi Bro menyebutkan ada PTBA dan Adaro. Nanti kita akan bahas teknikalnya, di mana PTBA target support kita sendiri di angka 3.200, Adaro targetnya di 1.600 secara fundamental, dan United Tractor di angka 30.000. Walaupun memang sekarang harganya cukup lagging dan belum ada volume yang cukup besar untuk masuk ke saham-saham tersebut. Kemudian yang kedua, tadi Bro juga menyebutkan sektor finance, yang mana sektor finance udah mulai recover, earningsnya udah better dibandingkan dengan first half 2020 lalu. Ada BCA, BRI, Mandiri, dan BBNI. Dan BBNI kita melihat bahwa EPS growth-nya udah melebihi dari BMRI. Nanti kita lihat bagaimana performa BBNI. Dan kemudian yang ketiga, tadi ada sektor bank digital yang ramai diperbincangkan, yang mana banyak trader-trader aktif di sana, yang dibuktikan dengan turnover-nya cukup besar, seperti BBYB, BABP, BBKP. Kita melihat bahwa turnover-nya cukup besar, sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik
sekali untuk kita perhatikan. Dan buat teman-teman yang pengen nanya, jangan lupa tanya di kolom chat dan kita akan bahas sekarang. Dan sekali lagi jangan lupa untuk buka rekening di evolve.sukorsekuritas.com. BBKP sama BABP ya, cukup menarik juga tuh ya. Pak Bernard juga sempat ngomong ya dulu ya BABP ya, lagi ada mungkin. Mungkin kita akan bahas dulu Bank ya. terkait mengenai yang di Q&A ya teman-teman yang nanya di Q&A ya. Oke, sekarang kita akan bahas dari bank digital dulu. Yang pertama BBKP, nanti mungkin bisa dilanjutkan secara teknikal BBB dan juga BAPB yang lagi ramai diperbincangkan, plus Baca atau Bank Kapital yang ada rumor dikabarkan akan bekerja sama dengan OVO. Sekali lagi semua di sini disclaimer dan kita akan perjelas atau pertajam terlebih dahulu. Yang pertama dari BBKP. Silahkan Bro William. Kita melihat hari ini BBKP ternyata sell-nya dari Bosowa nggak ngelewat market ya. Kayaknya mereka jual di nego. Kira-kira bagaimana insight BBKP? Karena BBKP saya lihat di area 520 itu udah ada pantulan di area titik breakout-nya. Apakah ada potensi lanjut? Dan jika ada potensi ke area mana dan juga stop loss-nya? Silakan. Iya, kalau misalkan kalau kita lihat teknikalnya BBKP sih memang dia ada jejak support ya. Ada area demand di mana waktu itu sempat nge-break, waktu 4 Agustus sempat nge-break ARA, setelah itu hari berikutnya dia juga kenceng, dan dia kemarin tanggal 20 Agustus itu sempat rebound di sekitaran 520, 510 ya. Dan sekarang nih masih konsolidasi sih. Sebetulnya sekarang masih belum ada indikasi apapun, belum ada indikasi yang cukup baik juga buat kita entry. Kita boleh entry kalau misalkan dia udah mulai bisa nge-break lagi di level mungkin sekitaran 580 ya. 580, waktu hari ini kan tertingginya sekitaran di 580 ya. Kalau dia besok bisa nge-break di atas level 580 mungkin bakalan rally lagi. Cuma kelihatannya kalau dengan kondisi yang seperti ini ya, di mana Bosowanya juga mungkin dia udah mulai ngurangin reduce position di market, dia dan bahkan dia jualnya di pasar reguler ya. Takutnya harganya nggak cukup stabil dan mungkin kalau kita lihat supportnya, kalau di 520 ke break, mungkin nextnya bisa langsung ke sekitaran 480-an. Support pertama 510, 510, 520, setelah itu nextnya kalau misalkan bisa di break, supportnya dia bakalan mungkin nemuin di sekitaran 480. 480 nextnya so lagi 510, 520 cukup kuat kan so far hari ini ketika Boswa udah nggak boleh pegang. Iya cukup kuat. Kalau kita lihat dari candle-nya kan hari ini tail-nya dari 510 ya sampai 535 itu. Dan di sini kalau kita lihat tail-nya cukup kuat ya, kemungkinan besar 510 kalau kita mau trading masih ada peluang sih. Kalau misalkan koreksi lagi ke 510 mungkin kita boleh coba spekulatif buy, karena lihat dari emang kemarin juga di level tersebut support yang cukup kuat ya. Kena level tersebut 510 dia langsung rebound lagi, kena 510 rebound lagi, udah 3 hari rebound seperti itu gitu. Mungkin kita bisa testing di 510, tapi kita jaga-jaga stop loss-nya tipis di sekitaran 490 dan kita bisa tampung lagi waktu di 480 and below. 460 sampai 480 kita udah mulai akumulasi lagi gitu. Oke, kalau menurut saya itu sih meminimalisasi resiko ya, kita harus disipin stop loss untuk saham-saham digital ini. Iya. Oke. Lalu untuk BPYB, BAPP, dan Agro bagaimana? Mungkin kalau BPYB, Pak Bernard lebih tahu kali ceritanya nih dari Sukor Sekuritas. Kalau dari teknikalnya sih memang sempat ngetes ya, dia tertingginya di sekitaran 1965 ya hari ini ya. Yes, itu kayaknya ekor-ekornya panjang-panjangnya di 1965 ya, Bro William ya. Jadi iya, masih area taking profit di situ ya. Iya, kelihatannya memang testing di atas 1.800 dari kemarin nih, dari tanggal 6 Agustus, tanggal 9 Agustus juga. Waktu dia above 1.800, ada pullback yang cukup besar gitu ya, ada selling pressure yang cukup besar. Ini bisa dilihat dari tail-nya yang cukup panjang ya, tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus juga tail-nya cukup panjang. Di sini kan menunjukkan bahwa selling pressure-nya tinggi, selling pressure besar ketika di level tersebut. Mungkin kalau
saya bisa lihat ke depannya, wajarnya sih mungkin ada konsolidasi dulu ya. Mungkin harganya menyesuaikan di level tersebut sampai buyer and sellernya cukup seimbang, dan nextnya kita baru lihat lagi apakah marketnya masih kuat buat rally lagi. Kalau dia bisa break di atas sekitaran 2000, confirm dengan volume yang tinggi seperti hari ini ya, mungkin bakalan rally, next rally-nya mungkin bisa panjang lagi gitu. Cuma kalau dia tiba-tiba koreksi, menurut saya kalau koreksi pun dia bakalan tutup gap dulu nih sekitaran 1670-an. Kalau untuk yang 1670 ya. Jadi istilah sekarang kita day trading dulu. Kalau mau untuk swing tunggu di 1670 supaya risk rewardnya lebih menarik ya bro ya. iya, risk and reward-nya lebih menarik. Di situ kan tutup gap. Kalau misalkan dia koreksi mungkin sampai 3%, ya kita mungkin bisa exit dulu. Kita boleh tampungnya lagi mungkin di moving average 20-nya di sekitaran EMA 20-nya masih cukup panjang sih, masih cukup di bawah ya gitu. Dan mungkin kita sambil lihat market, kalau dia close di bawah, kita misalnya beli di 1680, 1670, setelah itu kalau dia close di bawah 1600, kita bisa exit dulu, kita tunggu sampai marketnya menyentuh mungkin di MA 20-nya, saya prediksi sih mungkin MA 20-nya sekitaran 1400-an. Kalau untuk yang BBYB ya. Karena ini kan dalam tren yang naik, MA moving average-nya makin lama pasti bakalan, rata-ratanya bakalan makin naik. Gitu. Untuk mengurangi risiko yang ada ya, karena ini kan lagi trending, lagi uptrend. Jangan sampai kita nanti ketinggalan kalau tiba-tiba marketnya bisa balik arah suatu saat kan mungkin kan harganya bisa terlalu tinggi ya marketnya balik arah ya kita harus siap-siap buat cut loss. Cuma rasanya sih ini masih panjang ya. Saya baca-baca research reportnya juga dari Sukor Sekuritas BBYB mungkin TP-nya cukup panjang ya Pak Bernard ya untuk BBYB Yes. ini ya. Gitu. TP-nya Kalau di teknikal angka sih ya pokoknya 4.300 karena kita asumsi mereka bisa generate user cukup banyak, bisa mencapai 30 juta dalam 1 tahun ke depan dengan program yang ada selama ini dan memanfaatkan ekosistem dari Akulaku dan tentu saja dengan support dari Alibaba ya di belakangnya Akulaku itu sendiri. Nah kemudian untuk BABP bagaimana nih? Karena BABP nanti tanggal 30 Agustus akan diumumkan terkait mengenai right issue-nya walaupun tanggal masih tentatif dengan kisaran harga 280 sampai 320 dan diperkirakan akan meraup dana di angka 4,5 triliun rupiah. Kira-kira untuk secara teknikal BABP apakah cukup menarik? Karena melihat hari ini kenaikannya cukup signifikan dari BABP. Oke, kalau BABP ini, kalau kita lihat dari candle-nya ya, udah mulai ada beberapa yang taking profit. Di kemarin, hari ini tertingginya di sekitaran 494, dan close-nya 468 atau udah sekitaran turunnya sekitaran hampir 20 perak ya. 20 perak hampir 4%-an, sekitar 4%-an. Takutnya ini udah ada yang mulai take profit sedikit, dan sebetulnya kita bisa perhatiin sih BABP, kalau besok dia bisa nge-break di level sekitaran 500, ya mungkin ini kan kalau nggak salah nih dalam Bollinger Band dia tertingginya tuh sekitaran 600 ya. Jadi kalau dia bisa break 500 nih besok, mungkin bisa coba ngetes di 590 sampai 600. Karena teorinya kan kalau misalkan dia break middle Bollinger, dia bakal coba tes di upper Bollinger gitu. Upper Bollingernya itu di sekitar 590 sampai 600 gitu. Apalagi dengan katalis yang cukup menarik ya, nanti bakal red issue-nya di level yang seperti Pak Bernard sempat mention, itu cukup menarik. Ya, kita boleh perhatiin juga, pokoknya batasnya dia di 500 saja. Kalau dia bisa break 500, ada potensi yang cukup menarik. Cut loss ya, kasih cut loss kalau untuk yang perusahaan-perusahaan bank digital ini karena volatility-nya tinggi, ya mungkin cut loss-nya bisa sampai 5-7% ya. Kita batasin dengan range yang lebih lebar. Gitu. Kalau BABP sih menurut saya seperti itu, Pak. Oke, jadi BABP 500 ya, waktu tembus 500 bisa angka 600 dan supportnya ada di kisaran 460 ya untuk Fibonacci di kisaran 50%-nya ya. Sebentar saya tarik dulu Fibonacci-nya. Besok trading BABP sambil dengan lagu Lyodra pesan terakhir. Yes. Orang udah mengkodekan ya, karena hari Minggu kemarin saya setelah lagu pesan terakhir di Instagram pribadi saya
langsung semua spekulasinya BABP. Pas banget sih emang mantul ya. Kemarin Yes. waktu tanggal 20 Agustus tuh mantul ya. 23 juga langsung rebound. Hari ini makin kenceng lagi. Iya betul. Sorry. Fibonacci 50%-nya di 460-an. Sekitar Oke, 460. mantap. Nah, kemudian tadi ada yang nanya juga saham baca nih. Dimana baca reminder ya buat teman-teman, besok ada hari penting buat baca, dimana besok ada LPS luar biasa, yang potensinya mereka akan meminta restu untuk right issue, supaya modalnya ditambahkan, karena peraturan Bank Indonesia akhir tahun ini minimal 2 triliun modal bank, tahun depan 3 triliun, kira-kira gimana prospek dari baca atau bank kapital? Iya kalau bank kapital ini rasanya sih dia bakalan cepat atau lambat dia bakalan right issue ya. Karena wajib banget buat tambahin modal. Kalau nggak right issue ya dia akuisisi atau dia harus merger. Pasti sih harus ada corporate action yang dia harus lakuin karena nggak mungkin dia nggak penuhin kewajiban itu ya. Dan kalau kita lihat dari teknikalnya ini baca kan pas 9 Agustus ini sempat naik tinggi sekali ya, sempat ngebreak nih di sekitaran 580 dia ngebreak, tapi ini lihatnya tailnya tinggi, kayaknya bakal ada selling pressure yang tinggi ya gitu. Kalau lihat tail seperti ini ya saya rasa sih untuk resistennya takutnya di level-level tersebut masih ada selling pressure sampai nanti marketnya udah mulai trending lagi atau mulai uptrend. Sebetulnya kalau misalkan baca ini dia tembus di 560 sih takutnya di sekitaran 600-an ke atas ada selling pressure-nya lagi. Sekitaran 640 lah, ini tertingginya kan kemarin di 645 nih waktu tanggal 9 Agustus. Mungkin tertingginya 645, dia kalau ngetes 645 rasanya sih bakalan ada koreksi dulu. Karena di situ kan batas tertingginya ya atau batas resistennya dia gitu. Kalau menurut saya sih baca ini mungkin dia bakalan wajarnya sih kalau dia mau lanjutin uptrendnya harganya mungkin konsolidasi dulu atau menyesuaikan dulu ya buyer and sellernya udah mulai seimbang dan kalau katalisnya betul-betul baik buat bank kapital kalau dia ngebreak sampai 560 ya mungkin baru bisa rally lagi cuma kalau sekarang rally lagi naik lagi sampai 600 mungkin takutnya ada selling pressure gitu sih. Oke, jadi waspada ya untuk di trading dulu karena kita belum ada area aman ya atau area base untuk kita bisa masuk. Iya, area base-nya belum. Kalau dia koreksi-koreksi sih baru menarik ya. Kalau mungkin baca ini ada koreksi-koreksi, mungkin koreksinya sih dan supportnya sih sejujurnya cukup jauh ya. Support baca ini kalau kita lihat dari moving average rata-rata tertimbang, sorry, 100 hari dan 55 harinya masih cukup jauh ya, masih dalam range cukup jauh. Kalau kita mau coba-coba akumulasi pun ya biasanya sih orang akumulasi di Bollinger Tengah ya, atau kalau Bollinger Tengahnya itu sekitaran 470 buat kita dapetin reboundnya tuh biasanya 470 oke. Di moving average 20 atau middle Bollinger itu oke. 480, 470 itu oke buat rebound gitu. Tapi harus quick trade kalau di situ. Kalau di 480, 470. Nanti tampung lagi kalau misalkan ngebreak ya sekitar 440 lah. Kira-kira di level situ. Karena di level tersebut waktu tanggal 18 Agustus kan sempat terkena di moving average-nya ya, 55 dan 100-nya setelah itu langsung rebound lagi. Oke, nah luar biasa ya untuk bank-bank digital. Tadi untuk bank digital terakhir kita akan bahas nih. Kayaknya yang udah mulai menarik ada dua saham bank digital BUMN. Yang pertama adalah Agro dan yang kedua adalah bank syariah yang memulai untuk ekspansi ke digital karena dia mulai apply digital onboarding yaitu BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Silahkan untuk Agro dan BRIS. Iya. Kalau lihat agro ya, kalau menurut saya ya, agro ini kan emang udah rally-nya udah cukup panjang. Biasanya sih saya suka tarik Fibonacci kalau rally udah cukup panjang seperti ini, tarik Fibonacci retracement. Kalau dia nyentuh-nyentuh di Fibonacci 50-an, sekitaran 1900, 1800, 80 sampai 1900, ya ini menurut saya udah cukup menarik gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat, agro ini lihat dari trennya ya, tren dalam bulan Agustus ini, kita lihat trennya mungkin masuk dalam tren bearish jangka pendek.
gitu. Kalau lihat dari bulan Agustus ini tren bearish jangka pendek, tapi emang kalau kita lihat dari bulan Juni emang masih trennya masih bullish, dan emang kalau testing di moving average-nya di rata-rata tertimbangnya ya kita boleh entry. Dan sebenarnya kalau lihat dari candle hari ini ya untuk agro, lihat candle-nya hari ini close di bawah, takutnya selling pressure masih cukup tinggi karena memang dalam fase downtrend jangka pendek, short term downtrend. Short term downtrend ya abis dia wave up, takutnya dia ada koreksi wave down. Wave down-nya sampai di berapa ya, mungkin di Fibonacci 50 cukup oke sih, sekitaran 1800. Mungkin saya bakalan tungguin di level itu juga, 1880-an sampai 1900 boleh, baru ada pijakan ya, baru ada level supportnya yang kelihatan gitu. Di level segitu. Kalau enggak ya mungkin agro bakalan konsolidasi dulu, baru dia bakalan cukup kuat buat dia nge-break lagi gitu. Kalau dia langsung rally lagi, justru jaga-jaga di 2800 ini takutnya malah ada selling pressure lagi yang cukup kuat gitu. Kalau agro sih seperti itu, Pak. Kalau Kalau untuk Bris Breeze gimana ya, Bris? Bang Syariah. Syariah Indonesia. Nah, kebetulan nih pergerakannya Breeze sama agro mirip-mirip. Breeze sama agro kakak beradik, pergerakannya mirip-mirip. Dan emang dari bulan Agustus pun kita lihat ada tren jangka pendeknya. Tren jangka pendeknya masih masuk fase downtrend ya. Sempat 2800, koreksi ke 24, naiknya nggak sampai 2800, naiknya cuma sampai 2700, turunnya lebih dalam lagi, dan seperti itu. Dan ini polanya masih belum pecah ya. Gitu. Kalau saya lihat dari tren jangka pendeknya, MA cross-nya 926 juga dia masih menunjukkan fase downtrend itu. Kalau dia koreksi di 2000-an sih sebetulnya baru cukup menarik ya buat kita cari rebound-nya. Kita bisa day trade, bisa quick trade di sekitaran 2000. Kalau kita mau cari quick trade 2000, cut loss-nya mungkin sekitaran 1950, kita udah bisa exit sih. Dan kalau itu bisa ditembus downtrend-nya, tren bawahnya mungkin bisa sampai nyentuh level sekitaran 1740-an, 1730-an buat yang the bottom-nya ya, menurut saya untuk Breeze ini. Saya rasa sih kalau sampai benar-benar sampai ke 1700-an, ini area demand yang cukup kuat. Karena lihat level 1700, waktu itu nyentuh level itu langsung ada buying power yang cukup besar ya. Itu kalau nggak salah di tanggal 25 Juni, teman-teman bisa cek. 25 Juni, 28 Juni, dalam 2 hari beruntun, ada buying power yang cukup kuat di level tersebut gitu. Dan volumenya cukup tinggi, tanggal 25 Juni. Dan kita bisa consider sih, kalau misalkan koreksi sampai level tersebut, kita boleh coba-coba entry ya. Tapi tetap dengan stop loss yang ketat di level, mungkin sekitaran di bawah 1700, itu area cut loss-nya, area untuk stop loss kita. Gitu. Jangan sampai kita hold, karena saham ini kan trendingnya udah cukup panjang ya. Dari tahun 2020 sebenarnya udah trending ini. Saham-saham seperti ini. Breeze tentunya. Gitu. Jangan sampai kita lupa cut loss, ya kalau lupa cut loss, titik supportnya masih bisa jauh nih saya lihat-lihat gitu, kalau untuk yang Breeze ya. Takutnya kan kalau downtrend kita nggak tahu sampai selesainya sampai kapan ya downtrendnya. Gitu. Walaupun downtrend jangka pendek kita nggak tahu nih selesainya kapan nih, kita mesti sabar-sabar ya, sampai nanti kita kejebak, kita bingung kita mesti hold nih saham atau kita kepalang tanggung kah, atau kita oh ya udahlah kita relain aja gitu ya gitu. Oke, Bris sama agro istilahnya kita wait and see dulu atau spekulatif buy on the weakness ya di area support, tapi kalau dia jebol base kita harus disiplin stop loss gitu ya Bro William ya. Iya, kalau kita mau lihat base-nya mungkin di sekitaran 2000. Kalau dijebol 2000, ya mungkin kita baru bisa tampung lagi di area yang lebih jauh, sekitaran 1700. Gitu. Kecuali kalau dia konsolidasi dia buat base-nya dulu untuk saham Breeze, udah mulai stabil harganya, setelah itu dia mulai break atas, break resistennya ya, dia baru bisa rally lagi. Oke. Kalau untuk Bukalapak bagaimana nih? Tadi ada yang bertanya Bukalapak sebelum kita ke MLPLA dan PPH. Kan tadi banyak yang komen, banyak ini yang Bukalapak sih 1325. Kayaknya udah mulai ada pembalikan arah tuh, atau bagaimana untuk Bukalapak? Iya, sejujurnya sih kalau lihat Bukalapak ini ya Pak,
eh, kalau dari teknikal ya price action kan masih belum banyak kebentuk ya karena dia baru IPO di awal Agustus. Jadi kalau dari harga rata-ratanya secara psikologinya masih belum terlalu kebentuk di pasar gitu. Tapi kalau kita lihat memang dia udah jatuh dari 1.300 sampai 800 itu sangat besar gitu ya, dan dari 800 dia rebound sampai 900. Jujurnya sih kalau lihat volume-volume seperti ini kita mesti nunggu dulu, kita nunggu konfirmasi. Baiknya biasa kalau misal saya bakal berulang-ulang ya, maksudnya kalau market mau breakout biasanya marketnya yang kalau breakout yang kuat ya dia bisa konsolidasi dulu. Kalau dia konsolidasinya cukup panjang, harga udah mulai stabil, dan tiba-tiba ada katalis yang lebih menarik lagi di Bukalapak, either dia udah make money, yang katanya bakalan make money juga ya di tahun depan gitu ya, we don't know. Ya, dia mungkin ini di level-level 940 sih, kalau dia bisa break, konsolidasi dulu ya, dengan asumsi dia konsolidasi dulu, menurut saya sih bakal konsolidasi dulu. Kalau dia bisa break 940, ya dia bakalan bisa recover lagi. Mungkin bisa above 1000 sih masih mungkin above 1000. Tapi kalau dengan kondisi seperti sekarang ini, lihat candle-nya kalau lihat ya tanggal 19 Agustus, candle-nya full bodinya besar. Tanggal 20 Agustusnya dia udah mulai ada koreksi. Tanggal 23 Agustus candle-nya lumayan besar lagi, tapi nggak lebih besar dibandingkan yang 2 hari sebelumnya. Setelah itu hari ini candle-nya tipis. Ini kan artinya nunjukin bahwa awal-awal nih tanggal 19 Agustus orang udah mulai agresif lagi, tapi di hari-hari sekarang nih makin dari tanggal 20 sampai tanggal sekarang 24 orang udah mulai reduce transaction ya kalau lihat juga ya. Dan lihat juga dari volume transaksi emang cukup menurun ya untuk di Bukalapak gitu. Kalaupun mau spekulatif buy, saran saya sih baiknya mungkin tunggu di level mungkin di bawah IPO, itu harganya sangat menarik sih. Below IPO kalau bisa ketemu lagi ya itu boleh mungkin spekulatif buy di sana gitu. Oke, jadi untuk skor kita sendiri Bukalapak kita targetkan di 1.300 untuk Bukalapak. Oke, sekarang kita akan bahas saham terakhir nih sebelum kita closing statement dari Bro William adalah MLPL sekaligus MPPA. Jadi MLPL ini merupakan multipolar atau holding dari MPPA dan juga dia merupakan investment arm dari grup Lipo yang banyak invest di tech-tech company, dan MPPA saat ini juga berkolaborasi dengan Goto, yaitu ada Gomart dan Tokomart untuk menjual fresh food-nya melalui platform tersebut, dan juga Goto pun juga masuk ke MPPA dan juga sebaliknya grup MLPL juga kayaknya masuk ke mereka. Kira-kira bagaimana prospeknya MLPL dan MPPA? Ya sejujurnya sih kalau tag ya dari kemarin dari mungkin dari tengah Juli ya, MLPL nih, MLPL, MPPA trennya udah mulai masuk short termnya udah mulai masuk fase downtrend. Dari sekitaran bulan Juli ini masuk fase downtrend. Kalau kita lihat trennya tertinggi kemarin di wave-nya MLPL ya, 770. Setelah itu wave tertinggi yang berikutnya lagi di 650. Ini waktu rebound, wave berikutnya lagi nih sekitaran di 500. Trennya makin lama makin menurun sih untuk yang MLPL ini. Mungkin kalau prediksi saya atau rekomendasi saya masih sama ya. Kalau kita lihat untuk yang perusahaan-perusahaan yang teknologi seperti ini, MLPL, MPPA, kita menurut saya sih wait and see dulu ya. Untuk yang teknologi-teknologi, mungkin kan karena kemarin kenaikannya udah sangat besar. MLPL udah dari harga berapa nih? Dari harga 100, bahkan di bawah 100 ya. Sampai ke 800. Rasanya sih kalau koreksi-koreksi itu hal yang sangat wajar ya. Koreksi sampai 400 itu hal yang sangat wajar. Dia naiknya ya bisa 8 kali lipat dalam jangka waktu mungkin 9 bulan nih. Sorry, nggak sampai 9 bulan. Dari bulan Maret sampai bulan Juni itu sekitar 3 bulan ya. Ya volatility-nya tinggi ya, kalau dia koreksi juga harap dimengerti, harap ditoleransi gitu ya. Koreksinya juga pasti bakalan lumayan gitu. Kalau untuk MLPL sama MPPA. Oke, jadi untuk MLPL dan MPPA kita masih wait and see dulu, dan untuk detailnya nanti teman-teman bisa tayangin ulang
IGTV pada malam hari ini. Follow investor muda, follow Suko Sekuritas, dan jangan lupa kita tiap pagi ada update juga terkait mengenai market. Ada di Sukor Daily Update di Instagram tiap pagi 8:30 dan juga di IG atau di Clubhouse saya Bernard1717. Kalau mau tanyanya via Instagram, DM saya atau DM saya di Clubhouse, nanti akan saya bahas di acara Clubhouse tersebut. Dan sebelum kita tutup malam hari ini, Bro William, ada closing statement nggak bagaimana kita mendapatkan side hustle dari market, terutama di kondisi market volatile seperti ini? Silakan. Iya, pokoknya intinya kalau di market kita jangan ikut-ikutan. Biasanya kalau kita ikut-ikutan di market, kita cuma dengerin dan cuma percaya kata orang doang. Suatu saat ya mungkin ya kita nggak tahu ya. Mungkin kalau lagi trending, lagi bagus ya kita bisa cuan. Tapi kalau gilirannya dia balik arah dan kita nggak siap cut loss, ya itu yang bisa jadi masalah buat kita. Kebanyakan orang kan mungkin kalau lagi ikut ya dia beli gampang, tapi mereka waktu keluarnya gimana? Mereka keluarnya kan ada orang yang mungkin kalau cut loss mereka tega, tapi mungkin orang yang follow mereka nggak tega buat cut loss gitu, dan itu yang mungkin bisa buat kita kejebak, dan itu yang harus kita hindari sih teman-teman. Gitu, kalau saatnya cut loss, cut loss. Kalau kita mau jadi trader, kita jadi trader. Gitu, kalau kita mau invest ya kita invest, jangan kita trading tiba-tiba kejebak malah kita jadi invest. Malah kita bakalan jadi bingung dan salah gaya. Kalau kita trading malah kita invest. Waktu udah di bawah pasti pertanyaannya ini masih boleh di hold atau enggak ya? Kalau di hold saya nggak tahu kapan bakal naiknya. Cuma kalau saya cut loss saya nggak rela. Jadi udah serba salah kalau kita udah jadi dua dunia di darat maupun di laut, ya maksudnya kita dalam dua kepribadian itu sangat susah sih sebetulnya gitu. Ya pesan saya sih seperti itu, gimana kita bisa punya side hustle yang baik di stock market, dan intinya bukan kita cari siapa yang paling kaya di market, tapi kita cari yang paling konsisten di market. Kalau kita bisa konsisten di market, ya that's the point. Kalau teman-teman lihat juga returnnya Warren Buffett, mungkin Warren Buffett kelihatannya hebat banget ya, kaya banget ya, tapi kalau kita lihat CAGR-nya mungkin sekitaran 20% sampai 25% satu tahun, tapi dia bisa konsisten selama sekian puluh tahun, selama mungkin udah lebih dari 60 tahun gitu. Mungkin ada ya, kalau kita lihat di stock market, ada waktu market lagi di atas, return kita lagi baik, tapi kita harus juga mengerti ada market di mana waktu market lagi downtrend dan susah, mungkin cari-cari colongan-colongannya itu mungkin rada susah, dan tetap bisa cari cuan di market. Tapi ya namanya market mungkin kalau lagi downtrend kan pasti probability naiknya lebih sedikit dibandingkan probability turunnya gitu. Turunnya lebih banyak, naiknya cuma sedikit. Kira-kira sih seperti itu. Intinya kita nggak impulsif buying di market, kita mainnya santai aja. Kita tradingnya ya kita trading santai aja. Yang penting caranya kita bener, kita momentumnya kita bener, ya suatu saat semesta akan mendukung lah gitu Pak Bernard. Oke, jadi intinya kita sesuaikan risk profile kita masing-masing, trading style kita, pilih masing-masing, dan jangan lupa teman-teman sekalian perhatikan area stop loss jika teman-teman merupakan trader sehingga tidak terjebak kalau misalnya sahamnya berbalik arah. Apalagi saham yang lagi trading kali ini merupakan saham-saham yang secara fundamental belum teruji ya, semuanya terkait mengenai growth story. Jadi ketika memang risiko sudah ada di mana aksi selling udah cukup besar, kita harus batasi risiko dengan namanya stop loss. Oke, sekali lagi terima kasih Bro William buat waktunya. Jangan lupa follow investor muda, follow Suko Sekuritas, dan jangan lupa join CH nanti jam 8 malam. Sekali lagi terima kasih Bro William. Bye bye. Thank you Pak Bernard, thank you semuanya. Thank you, bye.